Welcome to our channel. Halo, kita dari kelompok 5 literasi digital yang beranggotakan Indri Hestiana, Alfian Langindito, Tirone Alfa, dan Firda Nur Afita. Jadi, simak baik-baik ya, karena ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting juga dalam teknologi pendidikan loh. Oke, gak usah lama-lama lagi. Ayo kita langsung ke materi yang akan dijelaskan. Hai, kenalin nama aku Firda Nur Afita dari kelas 22C kelompok 5. Kali ini kita akan membahas tentang video based instruction. Apa sih video based instruction itu? Video based instruction adalah serangkaian metode atau format program dan aplikasi yang berupa video. Tujuan untuk mengajar, melatih, membujuk, menginformasikan, dan mengumpulkan data-data yang ada. Dalam pembuatan video based instruction juga ada pelatihannya loh. Di antaranya ada wawancara, meja bundar, demonstrasi suli suara, narasi dan demonstrasi di kamera, dramatisasi, dokumenter, animasi, video musik, dan majalah. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfian Langindito dari kelas 22C dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kontrol program, kontrol instruktur, kontrol penggunaan. Nah, kontrol program merupakan variasi lain pada teknik video yang didasarkan pada siapa yang mengontrol kemajuan dan kecepatan program itu sendiri. Sedangkan kontrol instruktur merupakan program yang dibangun dengan asumsi bahwa akan ada campur tangan manusia. Program-program tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian kontrol penggunaan merupakan program yang dikendalikan pengguna yang dimaksudkan untuk menyajikan informasi individual agar dapat menjadi penunjuk arah yang sama dan dapat digunakan untuk program yang dikendalikan instruktur. Kemudian pengaplikasian video dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perangkat umpan balik merupakan video yang sangat ideal untuk memberikan tayangan ulang atau umpan balik langsung dalam sesi pelatihan. Secara umum misalnya untuk merekam video peserta pelatihan yang melakukan pemain peran sehingga mereka dapat mengkritik kinerja mereka sendiri. Kemudian dokumentasi. Video juga dapat digunakan sebagai perangkat untuk pengumpulan data atau dokumentasi. Misalnya jika pengembang pelatihan perlu melakukan analisis tugas, dia dapat menggunakan video untuk merekam proses yang ditunjukkan oleh pemain utama. Selanjutnya, bantuan kerja cerdas merupakan pengembangan program pelatihan video. Program pelatihan yang lengkap, seseorang dapat merakit klip pendek yang kemudian dapat diakses oleh individu yang membutuhkan penyegaran dalam beberapa keterampilan atau prosedur. Contohnya video disk untuk mendukung sistem pakar yang berbasis komputer, alat bantu diagnostik cerdas yang membantu orang membuat keputusan. Selanjutnya, telekuliah merupakan instruksi kelas konvensional yang dapat didistribusikan melalui satelit, microwave, layanan tatap televisi instruksional, atau kabel. Keuntungan utama lain dari jenis program ini dibandingkan kaset video adalah bahwa pemirsa dapat berbagi pengalaman dan mengajukan pertanyaan tentang masalah langsung yang mereka hadapi. Kemudian selanjutnya, telekonferensi merupakan menghubungkan individu atau kelompok kecil dengan satu atau lebih
dari dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah bersama-sama. Jika sebuah organisasi ingin menyebarkan keahliannya ke wilayah geografis yang luas, telekonferensi dapat menyatukan orang-orang untuk menunjukkan objek bergerak yang hidup, seperti peralatan yang bertingkah aneh, dan memungkinkan diskusi bentuk bebas. Selanjutnya, dan terakhir, multimedia. Meskipun video adalah alat yang ampuh, tetapi dapat dibuat lebih kuat dan fleksibel bila dikombinasikan dengan media lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriestiana dari kelas 2022C dan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh aplikasi yang berhasil digunakan. Contoh 1 ada program orientasi Marine Midland Bank. Jadi program ini merupakan orientasi kepada karyawan baru melalui paket aplikasi video tab komputer. Video ini memperkenalkan kepada pemirsa semua mengenai fungsi. Nah, program komputer memungkinkan karyawan baru untuk mengisi formulir pekerjaan mereka secara online. Contoh yang kedua adalah penilaian kinerja listrik dan gas negara bagian New York. Utilitas ini menghadapi masalah umum pelatihan dan mendorong supervisor lini pertama yang baru untuk mengisi formulir penilaian kerja dengan benar. Contoh yang ketiga ada hubungan pelanggan Carrier Corporation. Carrier Corporation mengoperasikan jaringan pusat layanan yang memperbaiki dan memelihara peralatan pemanas dan pendingin industri. Yang keempat ada program pelatihan bubut saudara Herding. Herding Brothers memproduksi dan menjual mesin bubut industri terkomputerisasi di pasar internasional. Kelas ini tidak dapat ditawarkan cukup sering untuk mengakomodasi pelanggan yang baru saja membeli mesin seharga $100.000, tetapi tidak dapat menggunakannya sampai mereka dilatih. Maka, untuk solusinya adalah membuat simulator atau tutorial video disc layar sentuh. Yang kelima ada rotor keberuntungan Reliance Electric. Reliance menghasilkan serangkaian video disc interaktif pada lini produk pasar seperti roda gigi, motor, dan penggerak listrik. Salah satu program tersebut adalah Rotor of Fortune. Yang keenam ada pelatihan Federal Express melalui TV Bisnis. Federal Express telah bergabung dengan semakin banyak perusahaan yang menggunakan siaran langsung televisi satelit untuk pelatihan. Setiap kantor memiliki downlink dan VCR yang secara otomatis merekam umpan video dari udara. Nama saya Tio Fatalia dari kelas PP 2022C, NIM 220-124-101. Di sini saya akan menjelaskan video basic instruction, kewaspadaan khusus. Maksud dari kewaspadaan khusus, video bukan tanpa keterangan, karena dalam suatu produksi video yang tampaknya sederhana pun menghadirkan banyak sekali faktor dalam pengembangannya. Terus langkah-langkah dalam pengembangan, yang pertama ada analisis. Maksud dari analisis, kita wajib menganalisis suatu video tersebut yang akan kita ambil. Yang kedua ada waktu. Kita harus bisa menentukan dan melihat kapan kita untuk mengembangkan video. Yang ketiga ada penganggaran. Penganggaran ini kita harus melihat apakah video yang kita kembangkan ini membutuhkan dana, maka kita juga harus menganggarkannya itu. Yang terakhir ada desain. Desain ini kita harus
yang semaksimal mungkin lah untuk di video